Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu ritual yang unik yang ada di wilayah Aceh Selatan. Ritual tersebut dilaksanakan untuk berburu madu di hutan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah atau budaya lainnya. Pet Uno adalah salah satu tradisi yang diiringi dengan ritual yang ada di beberapa desa di Kecamatan Tromon, Kabupaten Aceh Selatan. Tradisi ini dilakukan pada saat musim Pet Uno tiba. Pet Uno sendiri biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Panen ini bisa dilakukan saat musim timun atau timur, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan musim barat dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Januari. Dalam setiap musim panen, pawang beserta urung pobak atau pemilik pohon dan juga anggota mendatangi pohon tempat lebah bersarang 3 kali dalam satu musim, baik musim timur dan juga musim barat. Pada kunjungan pertama, mereka tidak memastikan bahwa lebah kalidu atau sudah bersarang di pohon tertentu. Selanjutnya, mereka ini menunggu selama 3 bulan dari pertama lebah singgah di pohon sampai bulan ketiga di saat lebah sudah menghasilkan madu. Tahap berikutnya adalah tahap untuk memanen madu. Dalam persiapan kegiatan Pet Uno ini, pawang madu beserta para anggota dan juga pemilik pohon melakukan mufakat atau musyawarah untuk menentukan waktu berangkat ke hutan guna memanen madu. Sebelum dilakukan Pet Uno, urung pobak beserta pawang dan juga anggotanya terlebih dahulu mempersiapkan dan menyediakan perlengkapan menuju bak rubik atau pohon sialang, yaitu pohon tempat bersarang lebah. Adapun perlengkapan yang akan dibawa merupakan alat-alat perlengkapan panen yang berupa: yang pertama adalah munung yang berfungsi untuk memindahkan sarang yang lengket pada pohon sialang. Yang kedua adalah tunam, yaitu alat yang digunakan untuk menyapu lebah agar pindah dari sarangnya. Yang ketiga adalah pating, yaitu paku yang digunakan untuk memaku pohon sialang. Yang keempat adalah gelugo, adalah palu yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk memaku pating. Yang kelima adalah belangong dara, adalah wadah tempat sarang yang telah dipanen. Dan yang terakhir adalah nyulo, adalah kayu yang lurus dijadikan tangga untuk naik ke atas pohon sialang. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 4-15 km ke tempat tujuan. Mereka beristirahat terlebih dahulu untuk mengembalikan tenaga guna melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu Pet Uno. Pawang madu melakukan pepun tawa atau pesiju. Tujuannya adalah supaya diberikan rezeki lagi saat panen ke depannya, dengan harapan lebah yang pergi akan datang kembali untuk bersarang. Selain itu, diharapkan rezeki yang diperoleh supaya diberkahi dan juga doa selamat supaya tidak terjadi apa-apa dalam kegiatan Pet Uno seperti jatuh, digigit lebah, dan sebagainya. Setelah selesai pesiju, pawang melakukan peh pating sebanyak 3 tahap. Setelah pating pertama berhasil ditancapkan, pawang membaca doa atau bacaan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan peh pating kedua
yang diikuti dengan bacaan doa juga. Setelah itu, lanjut pating ketiga yang juga ditutup dengan doa atau bacaan tertentu. Setelah itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh para anggota. Sebanyak 5 sampai dengan 6 orang anggota akan ikut serta naik ke atas pohon untuk membantu pawang. Sesampainya di cabang mula atau cabang pertama, mereka istirahat terlebih dahulu. Setelah istirahat, pawang membawa lagu atau pantun dengan suara yang nyaring dan lantang. Syair lagu tersebut seperti berikut ini. Syair ini merupakan bentuk permintaan izin. Tujuannya adalah yang pertama untuk memberi salam kepada lebah madu tersebut. Yang kedua adalah memberitahu asal pohon kepada lebah. Yang ketiga adalah memberitahu asal-usul kayu itu tumbuh. Dan yang terakhir adalah memberitahu bahwa piandang atau alat untuk memindahkan lebah akan memindahkan lebah daripada sarangnya untuk sementara. Sesudah itu, pawang melakukan tanturot atau panen pertama. Panen pertama ini juga harus dilakukan oleh pawang karena ia diiringi dengan bacaan doa dan juga bacaan salawat 3 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Sarang lebah kemudian disapu dengan tunam atau piandang yang telah dibakar ujungnya yang berbentuk rokok. Setelah lebah keluar dari sarang mengejar kembang api yang jatuh, maka pawang mengambil sarang lebah yang sudah ditinggali induknya, dan beberapa orang di bawah menaikkan tali untuk menyangga sambang uno atau sarang lebah yang dijadikan wadah madu. Beginilah proses pengambilan madu yang dilakukan terus-menerus. Setelah tanturot atau panen pertama diselesaikan oleh pawang, kemudian dilanjutkan oleh anggota yang sudah berada di atas pohon. Setelah dipanen, hasil panen diisi ke dalam belangung darah atau ember yang kemudian diturunkan oleh anggota dengan benang atau tali. Bila madu yang dipanen telah didapat, maka pawang akan mengambil haknya terlebih dahulu, yaitu sebesar 10%. Selanjutnya, madu yang didapat tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Urang pobak atau pemilik pohon mendapat 2 bagian, dan anggota akan mendapatkan 3 bagian. Untuk urang temumpuh atau orang yang ikut membantu dan penonton akan mendapat bagiannya dari pemilik pohon. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.